Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Syekh Panji yang sangat saya hormati beserta Ibu Nanda Eci, para sesepuh, bini sepuh di pesantren Al-Zaitun. Sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Syekh Panji Gumilang telah berkenan mengundang saya kembali. Menjelang COVID, saya pernah diundang ke sini. Saya ingat betul ketika malam-malam ada Isya mau memberi ceramah, saya dijemput di Al-Islah, saya memakai sarung. Santrinya bilang, di sini tidak boleh memakai sarung. Alhasil, saya ganti pakai celana, itu menjadi kenangan bagi saya. Kemarin seharian saya keliling pesantren. Ini belum dihitung waktu ya, Saya punya pesantren kecil, santrinya hanya 700. Tapi saya bisa belajar banyak dari Al-Zaitun. Bagaimana semangat kemandirian itu ditanamkan betul kepada para santrinya. Itu yang luar biasa. Ya. Hari ini saya masuk di Masjid Rahmatan lil Alamin, melihat shaf yang sebelah kanan itu untuk pria, yang putri itu untuk wanita, mengingatkan saya, dulu saya mengajar di Malaysia dan di Brunei Darussalam. Di sana itu sampai sekarang, ini ada teman-teman dari Malaysia, nggak boleh dicampur laki-laki sama wanita. Ya seperti ini. Tapi hasilnya luar biasa. Mudah-mudahan Al-Zaitun nanti juga lebih luar biasa lagi. Saya Panji, sekali lagi saya terima kasih diberi kesempatan untuk belajar di Al-Zaitun. Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan sesuai dengan yang diminta adalah tentang ajaran Ki Hajar Dewantara. Itu substansi dari ekosistem pendidikan nasional menuju masa depan. Ekosistem yang lain kemarin saya melihat semuanya. Jadi, itu bagian dari ekosistem pendidikan nasional. Oke, lanjut pertanyaannya. Saya pertama kali akan mengenalkan Ki Hajar Dewantara. Kebetulan hari ini tanggal 2 Mei itu ada upacara peringatan Hardiknas, Hari Pendidikan Nasional. Hardiknas itu diambil dari tanggal lahir Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu lahir pada tanggal 2 Mei
1889. Wafat tanggal 26 April 1959. Hari lahir Ki Hajar 2 Mei diminta oleh pemerintah Republik Indonesia dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Sedangkan 26 April secara internal di Taman Siswa diperingati sebagai Hari Bakti Taman Siswa. Boleh saya kenalkan wajah Ki Hajar, lanjut. Oh ini ya, sorry. Saya gaptek ternyata. Ini yang kalau di Jawa Ki Hajar itu aslinya Jawa. Ketika lahir itu namanya Raden Mas Wardi Suryaningrat. Nah di budaya Jawa zaman dulu orang itu kalau usianya sudah 40 tahun akan diberi nama baru. Nah Raden Mas Wardi Suryaningrat itu ketika usia 40 tahun namanya berubah menjadi Ki Hajar Dewantara. Ini adalah rumah asli Ki Hajar Dewantara. Ada di Jalan Taman Siswa. Bapak Ibu yang ke Jogja silakan mampir. Sekarang digunakan menjadi museum, namanya Museum Dewantara Kirtigriya. Itu di dalamnya berisi semua yang dulu digunakan oleh Ki Hajar dalam menyebarkan pendidikan. Misalnya tas, kacamata, tempat tidur, ruang tamu dan sebagainya. Ada di museum. Ini Ki Hajar dengan istri. Lalu ketika beliau dikukuhkan sebagai doktor honoris causa di Gajah Mada, sahabatnya Bung Karno hadir bersama ibu. Zaman dulu sekolah-sekolah itu belum sehebat Al Zaitun. Dulu masih seperti ini. Cara berpakaiannya juga masih seperti ini. Ini saya ambil apa adanya. Bapak yang terhormat, ini pendopo Taman Siswa yang ada di Jalan Taman Siswa. Disinilah asal mula pendidikan nasional Indonesia. Dulu Ki Hajar itu mengajar menteri, istilah untuk santri kalau di pesantren. Ya, itu di sini. Tetapi waktu itu bangunannya belum sebaik ini. Masih pakai atap ilalang, sehingga Jenderal Said Iman itu alumni itu mengatakan kadang-kadang kalau pas belajar kejatuhan skorpion, yang disebut skorpion adalah kalajengking kalau di sini. Nah, itu masih banyak. Ya. Gedung ini baru dibangun pada tahun 1938. Bapak Ibu yang terhormat, di depan gedung itu saya memasang patung. Saya banyak dikritik orang Islam kok memasang patung. Saya beri penjelasan. Kalau saya memasang patung itu enggak apa-apa. Yang tidak diperbolehkan itu kalau mengkultus individu kan
siapa yang dipatungkan, itu yang tidak boleh. Mengapa saya pasang patung? Karena waktu itu generasi yang sekarang itu sudah lupa Ki Hajar itu yang mana. Ada fotonya Ki Hajar ditebak cermat ya di televisi, anak SMA, fotonya Ki Hajar disuruh menebak ini siapa? Dijawab Bung Tomo. Waduh, untung dijawab Bung Tomo. Kalau dijawab Ki Supriyoko kan saya sudah enggak ada gitu ya. Akhirnya supaya lebih kenal saya pasang patung. Banyak kritik ya. Bapak Ibu, para peserta simposium yang terhormat, Ki Hajar itu wafat tahun 59, Taman Siswa itu punya makam namanya Taman Wijaya Brata. Kalau zaman dulu Taman Wijaya Brata itu kalau malam Jumat Kliwon dan malam Sabtu Pahing itu orang penuh di sana. Untuk apa? Untuk minta-minta yang ada di makam musyrik. Maka keliling makam ini sekarang kita beri tembok. Ada juru kuncinya, boleh masuk tetapi seizin juru kunci biar tidak musyrik. Nah, rumah saya dengan makam ini satu kampung. Jadi sangat dekat dengan rumah saya, bahkan kantor saya bertahun-tahun itu berkantor di rumahnya Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu, itu pengenalan saya terhadap Ki Hajar Dewantara. Nah, sekarang karakter pendidikan apa saja yang kita perlukan? Bapak Ibu yang terhormat, pertama, karakter yang pertama, menurut Ki Hajar, itu beliau menulis, perkembangan seseorang itu tergantung pada dua. Satu dasar, yang kedua ajar. Dasar itu sesuatu yang sudah diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sering kita sebut fitrah. Kalau orang psikologi ada yang menyebut bakat, macam-macam lah istilahnya. Nah, tetapi ini satuannya individu. Kalau dasarnya baik, fitrahnya baik, ini kombinasinya. Hidup di lingkungan pesantren Al Zaitun insya Allah artinya baik. Karena positif, lingkungannya positif, hasilnya positif. Jadi kalau anak-anak teman-teman dari Aceh, dari Malaysia, dari Brunei, ada yang dari mana itu, timur itu, Irian Jaya, mengambil kesempatan di sini tidak salah. Karena lingkungannya sudah lingkungan yang baik. Sudah dapat satu. Yang kedua, kalau lingkungannya baik, positif, bakatnya positif, tapi lingkungannya negatif, wah itu tergantung mana yang lebih kuat. Jadi banyak anak di Jogja, di Jogja, tolong nggak usah di pers ya, itu banyak kejahatan yang tidak masuk akal. Anak-anak SMP, anak-anak SMA malam-malam bawa celurit, tidak kenal, berpapasan di celurit. Ada yang sampai meninggal. Itu menjadi isu nasional. Yang ada itu hanya di Jogja. Yang lain tidak ada. Karena apa? Mereka hidup di lingkungan yang negatif.
Sebaliknya, kalau bakatnya negatif tapi di lingkungan positif, tergantung pada mana yang lebih kuat. Tapi kalau negatif dengan negatif sudah jelas itu hasilnya negatif. Tetapi Bapak Ibu, ini satuannya adalah individual. Bukan kelompok, beda-beda antara individu satu dengan yang lain. Lulusan pesantren Gontor itu tidak hanya puluhan, tidak hanya ratusan, tapi ribuan. Dari 1000 lulusan Gontor, cari satu aja yang seperti Syekh Panji, enggak ada. Percaya saya. Kebetulan dulu saya ikut menyusun undang-undang bersama Kiai Sukri Muda. Ya. Beliau ngendika, ngapain agama kok diatur-atur? Saya matur, yang diatur bukan agamanya. Yang diatur itu bagaimana kehidupan beragama. Seperti di Al-Zaitun itu loh Pak. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, toleran semua, tidak ada masalah. Jadi Anda sudah betul memasukkan putra-putra Anda di pesantren Al-Zaitun. Saya mau memasukkan anak saya anak saya sudah terlanjur besar. Nah, ini penting. Karakter yang kedua, Ki Hajar menulis alam dan zaman. Kadang-kadang kita itu tidak peduli pada alam kita. Kemarin saya sama istri sama Pak Hermanto dari Jogja kemarinnya naik kereta api dari Lempuyangan Jogja turun di Hargelis. Pak, itu beribu-ribu hektar sawah. Itu semua tanaman padi. Yang tidak bisa saya mengerti, kita itu punya beribu-ribu hektar tanaman padi, mengapa kok kita masih impor beras? Ini matematikanya ada yang salah. Nah, saya senang Menteri Pertanian yang baru ini enggak mau lagi mengimpor beras. Daripada mengimpor beras, bisa harga beras itu yang dinaikkan, yang dapatkan petani kita sendiri. Bukan mengimpor beras, yang dapat petani dari luar Indonesia. Ini kita harus mensyukuri alam. Di Poso ada danau, itu sekian hektar isinya ikan semua. Ikan semua. Nah, yang kaya-kaya gitu belum kita maksimalkan, belum kita optimalkan. Lalu yang kedua zaman. 1. Industrial Revolution 4.0. Ya. Pak, menurut teori ini dunia itu beres kalau ada 2 hal. 1 internet, 2 big data. Di laptop Anda itu sudah big data. Kalau semua datanya sudah masuk laptop, sudah beres urusan dunia. Menurut teori 4.0. Ya, tapi harus ada internet. Sekarang malah sudah berkembang. Ini saya sambil diingatkan, Prof, tidak usah jalan-jalan karena yang belakang tidak kelihatan. Jadi saya nggak usah jalan-jalan ya. Tadi rencana mau jalan-jalan sampai belakang sana. Kalau jalan-jalan saya kasihkan teknisinya,
ngatur frekuensi sama ngatur volume itu harus cermat sekali. Kalau nggak cermat, suaranya berbeda nanti. Maka saya berdiri di sini aja. Mohon izin. Bapak Ibu yang terhormat, kembali ke slide sebelumnya. Nah, katanya yang menemukan James Watt, padahal James Watt itu hidupnya 1700 sekian. Tapi yang namanya James Watt itu diusir dari Jerman, ditampung di Amerika, suruh membuat kereta api pertama kali itu James Watt. Yang menemukan mesin uap pertama kali itu James Watt. Saya ke Selandia Baru, di sana ada museum untuk menampung karya James Watt. Saya juga heran loh, James Watt itu hidupnya di Amerika, tidak di Selandia Baru, ngapain di sini ada? Karena namanya sangat dimuliakan di luar negeri. Ya. Lalu digital technology itu sudah ditulis oleh Alan Turing tahun 40. Semua sudah digital. Ya, kalau yang hadir di ruangan ini 3.000 orang, tapi yang ikut presentasi hari ini bisa lebih dari 3.000. Karena apa? Karena ada yang daring. Sekarang UNJ, maaf, saya sebut Universitas Negeri Yogyakarta, itu sudah menawarkan kuliah magister dan doktor tanpa hadir di kampus. Kuliah tanpa hadir di kampus. Mengapa? Karena ciri khas digital teknologi adalah paperless. Yang kedua moneyless. Bapak Ibu yang ingin makalah saya, nggak usah fotokopi Pak. Nanti minta panitia sudah saya kasih. Mau minta PowerPoint saya, tidak usah ngopi Pak. Minta panitia nanti sudah dikirim ke rumah Bapak Ibu masing-masing. Itulah era digital. Ya, tinggal pesen saja. Mohon maaf. Saya di sini, istri saya di sini, anak saya diajak teman saya anaknya untuk mencari obat tradisional di Denpasar. Dia minta uang saku pada mamanya, "Ma, saya mau ke Denpasar, sakunya ya Ma." Sekarang orang kemana-mana tidak perlu bawa uang. Asal bawa HP, sudah. Bayarnya ya pakai HP, semuanya pakai HP. Malah sekarang ada aplikasi OVO. Jadi nggak usah bawa uang, bisa pergi kemana-mana. Itu namanya moneyless. Kalau punya saya nggak usah pakai kertas, namanya paperless. Saya juga punya mahasiswa 700-an S2. Umumnya mereka guru sekolah, guru madrasah, kepala sekolah, kepala madrasah. Ternyata mereka lebih senang kalau kuliah digital, kuliah daring. Saya bilang boleh, tapi nggak boleh kalau semua daring. Sebab kalau semua daring, karakter Anda mau ditaruh di mana? Ini yang namanya digital technology. Global Village itu sudah ditulis oleh Marshall McLuhan tahun 58. Jadi antara Al Zaitun yang ada di Indramayu
dengan pesantren kecil saya yang ada di Jogja, di Turi, itu seperti desa global. Saya itu aslinya orang desa. Kalau orang desa itu enak. Jadi kalau masih ada Pak. Jadi kalau ada pencuri, pencurinya itu belum sempat membawa hasil curian, itu orang itu akan mengetok kentongan, dong, 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 dua-dua. Itu artinya ada pencuri, tetapi pencurinya belum berhasil membawa hasil curian. Kalau ada pencuri, pencurinya sudah berhasil membawa hasil curian, itu 3 kali. Dong, 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 dong. Ada yang 4 kali. Dong, 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 dong. Saya tanya, kok 4 kali itu artinya apa? Artinya ada pencuri, pencurinya berasal dari pesantrennya Prof. Pri gitu Pak. Berarti saya tidak bisa mendidik santri saya. Nah, Global Village itu pergaruan masyarakat dunia itu seperti di dusun dekat. Saya Panji punya putra yang ada di New Zealand, yang ada di Amerika. Setiap malam mau nelpon bisa. Dan cari yang murah bisa. Karena dunia ini sudah menjadi desa yang global. Lalu disruptive technology. Pak, di kota-kota yang agak besar, di Jogja misalnya, kalau dulu Pak, naik kemana-mana itu naik ojek. Ya, naik ojek. Harus nyegat di jalan. Jalan dulu Pak. Kalau hujan, jalannya kehujanan Pak. Sekarang tidak lagi. Sekarang tinggal pakai aplikasi di WA. Nah, dia nanti Gojeknya akan menawarkan. Ke sini biayanya 10.000. Mau apa tidak? Kalau mau, hadirnya kira-kira 2 menit. Jadi kalau saya mau, saya pencet oke, 2 menit kemudian saya sudah dijemput oleh Gojek, Gokar dan sebagainya. Karena apa? Mengaplikasi disruptive technology yang ditemukan oleh Clayton Christensen. Masih ada lagi disebut, wah sekarang baru ini Pak, artificial intelligence oleh John McCarthy. Saya kemarin di Argelis 2 hari yang lalu dijemput oleh teman-teman panitia. Saya diberitahu, Prof, nanti sampai sana kira-kira 20 menit. Oh iya, terima kasih Pak. Saya punya GPS Pak. GPS saya ngomong, nanti sampai sana lewat pintu utara 16,5 menit. Mengapa? Karena saya sudah pakai AI. Jadi informasi AI itu lebih canggih daripada informasi manusia. Sekarang sudah dikembangkan. Sudah boleh milih. Kalau saya dari Argelis mau ke Al Zaitun, lewat timur, lewat depan rumahnya Mbak Dewi, Ustazah Dewi, apa lewat barat. Kalau lewat timur sekian menit, lewat barat sekian menit, tinggal pilih. Memang lebih dekat lewat timur, tetapi sampainya bisa lebih dulu barat. Karena apa? AI sudah dikembangkan, kalau macet itu ada blok merah. Jalan yang macet ada blok merahnya.
Sekarang dikembangkan lagi Pak. Ada blok merah tapi ada lorek-lorek hitam. Artinya di situ macet, ada penjahatnya. Lalu dikembangkan lagi nanti blok merah, lorek-lorek hitam, tanda pink biru. Artinya macet, ada penjahatnya, penjahatnya dari pesantrennya Prof. Bri. Waduh. Jadi teknologi AI itu sekarang berkembang sangat pesat. Ini banyak kutipan, saya kutip satu lagi. Yang ditulis oleh Max Rensky. Disebut digital native. Sekarang itu disebut digital native era. Era digital native. Artinya apa? Anak-anak sekarang itu lahir seret, itu kanan kirinya itu sudah HP Pak. Anak-anak itu bahkan di kandungan, anak-anak itu sudah minta pada ibunya, Bu, ayo cepat aku dilahirkan, saya pengen main HP di luar gitu. Akibatnya apa? Anak-anak kita lebih canggih main HP daripada kita. Betul nggak? Betul. Apa kita mau dilahirkan lagi? Itulah yang disebut digital native era. Pak, ingat kata Ki Hajar, ini kan zaman. Ya. Ini kan zaman. Tidak ada teknologi itulah yang lebih cerdas daripada manusia. Enggak ada. Iya. Di sini banyak ahli jin. Tidak ada jin itu yang bisa mengalahkan manusia. Tidak ada, percaya saya. Teknologi ya secanggih-canggihnya teknologi, tidak ada yang bisa mengalahkan kecerdasan manusia. Maka kita tenang saja. Tenang saja. Nah, itu sudah disyaratkan oleh Ki Hajar, karakter 2. Pemandu nanti kalau saya kebelandangan waktunya saya diingatkan ya. Lanjut, karakter yang ketiga, strategi pembelajarannya. Ada yang luring, ada yang tatap muka. Kalau yang tatap muka memang memerlukan waktu dan tempat, tapi kelebihannya bisa menanamkan karakter pada peserta didik. Saya masuk di masjid, itu sejak dari ujung sana sampai ini, adik-adik ini kelas 11, menyambut dengan gagah, bangga saya. Itu berapa ratus orang yang untuk menyambut itu saja. Itu karakter Pak. Nggak bisa dipelajari lewat media. Nggak bisa, percaya saya. Maka karakter itu harus ada tatap mukanya. Yang kedua tatap media. Zoom, Google Meet, WhatsApp, video tip dan sebagainya. Itu pembelajarannya. Oke Bapak Ibu yang saya hormati. Karakter yang ketiga, ini terminologi Ki Hajar, adalah budi pekerti. Budi pekerti itu sikap dan perilaku yang baik, beradab, sesuai norma sosial yang berlaku. Ya. Pak, budi pekerti itu sekarang mahal harganya Pak. Di kota-kota besar, siswa yang menghormati guru itu makin lama makin sedikit. Di kota-kota besar, makin lama makin sedikit. Mahasiswa S1, S2 saya biasakan kalau ada pergantian jam oleh dosen yang baru, Anda cium tangan dulu. Prof,
kami kan sudah dewasa, tidak apa-apa. Cium tangan kan tidak harus anak kecil, anak dewasa kan boleh. Saya mau bilang, wong cium pipi aja boleh kok, ada istri saya, nggak berani saya, gitu ya. Nah, itu ya perintah untuk Nabi Muhammad, itu ya sebetulnya hanya untuk memperbaiki budi pekerti manusia. Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. When word lost, nothing is lost. Kalau kamu kehilangan barang, kamu tidak akan kehilangan. Pak, saya ini orang miskin, Pak. Bisa beli mobil Subaru. Seneng saya bukan main. Saya belinya di Kelapa Gading. Ketika saya mau beli, duitnya kurang 5 juta, Pak. Tapi udah lama, 10 tahun yang lalu lebih. Waduh, dulu belum ada model transfer, belum ada. Saya menelpon, inisialnya S, inisialnya. Beliau pejabat tinggi, wong deputi di BKKBN. Setara dengan Direktur Jenderal. Saya telepon, Pak, saya di Kelapa Gading kekurangan duit ya Pak, mau beli mobil. Boleh pinjam Pak? Oh boleh. Yang saya ingat-ingat kebaikan beliau. Beliau itu 5 juta itu diantar sendiri ke Kelapa Gading. Dia bilang, ini untuk properti tidak usah dikembalikan. Saya bilang tidak. Saya bilang pinjam harus saya kembalikan. Mengapa? Karena orang ini dulu S2-nya di Gajah Mada yang membantu membuat tesis saya. Ketika selesai, saya diberi uang segini Pak. Saya bilang uang saya terima, tapi saya kembalikan. Waduh, kecewanya bukan main. Nah itu dikembalikan saya, tapi tetap saya kembalikan. Mobil itu saya senang sekali. Tiba-tiba teman saya tuh bilang gini, BKKBN Provinsi kalau ini, aduh enggak saya sebut nama ya, nanti enggak dosa saya. Orangnya sudah meninggal. Mas, kok enggak pakai mobil hari ini? Enggak mobilmu tak pinjame, lah monggo silakan. Dia pinjam. Nah, sehari enggak dikembalikan, 2 hari enggak dikembalikan, 3 hari enggak kembalikan, seminggu enggak dikembalikan. Saya bilang, Mas, lah kok mobilnya orang kembalikan Mas? Bilangnya tuh enak begini, iya mobilnya itu disukai oleh anak saya. Wis tapeke wae mobilmu gitu, Pak. Waduh, saya nangis tapi ya akhirnya saya berikan. Nah, tapi kalau Tuhan itu Maha Penyayang, saya terus dikasih mobil yang lain. When what is lost, nothing is lost. Tapi kalau when health is lost, kalau kesehatanmu hilang, something is lost. Separuh hidupmu hilang. Saya itu cemburu sama Syekh Panji. Itu semua orang bilang Syekh Panji itu setiap hari berjalan tuh minimal 10.000 langkah. Nah saya itu 100 langkah aja sudah susah ya Pak. Waduh, alhamdulillah saya termotivasi. Nanti kalau sampai di rumah, saya tambahi 1 langkah, 101 langkah saya gitu. Karena kalau kesehatan saya hilang, separuh hidup saya hilang.
Tapi when character is lost, everything is lost. Kalau karaktermu hilang, semuanya hilang. Pak, kalau saya menyebut nama, wong Anda sudah tahu semua ya Pak. Ya saya singkatan aja ya. Ketika RK, dulu RK itu Gubernur Jawa Barat, sangat kita puji-puji, bisa membangun masjid yang besar, tapi ketika sekarang itu kasusnya dengan Lisa Mariana, ini kok pada ketawa itu pada kepengen atau gimana ini? Ini saya direm istri saya, jangan. Saya ini termasuk suami takut pada istri Pak, jadi kalau istri saya bilang jangan, saya siap. Ya. Jadi karakter itu sangat penting, ya Pak. Masih banyak. Nah, 4 tahapan, ini tulisan Ki Hajar loh ya, bukan karangan saya. Untuk mengenalkan budi pekerti itu ada syariat, hakikat, tarikat, makrifat. Syariat itu baru dalam taraf pengenalan. Anak-anak TK diminta cium tangan gurunya, cium tangan orang tuanya, itu baru tingkat syariat. Kalau hakikat baru diberi penjelasan. Mengapa? Orang itu kalau cium tangan 99 dari 100 itu pasti begini. Pasti saya nguaske yang mencium tangan. Ada 1 dari 100 yang kalau cium begini. Enggak nguaske yang salah satu menteri kita enggak saya sebut namanya. Anda pasti tahu namanya ya. Nah. Tapi bukan RK tadi, beda lagi ya. Lalu diberi penjelasan, itu ketika pandangan mata, tangan yang Anda cium, itu memandang pada kamu, itu semua yang ada di hati itu, kotor-kotor itu hilang. Tarikat pengalaman. Sudah terbiasa, itu sudah tingkat tarikat. Kalau sudah sangat biasa dengan pengalaman, membagikan kepada orang lain, itu tingkatnya sudah makrifat. Jadi pendidikan budi pekerti itu ada tingkatannya. Moderator, mohon maaf, kira-kira kurang berapa menit supaya saya tidak melandang? Oh 2 jam lagi, oke. Pak, saya bawa jam tapi mati Pak, jadi saya gini kan juga enggak kelihatan. Kekeluargaan, ada kewajiban anggota keluarga yang lebih tua menjadi teladan dalam berperilaku baik. Jadi kekeluargaan itu adalah family atmosphere. Bukan nepotisme, harus dicatat. Kalau nepotisme sudah ada di mana-mana, enggak usah. Tetapi family atmosphere. Jadi ketika saya masuk kemarin di Sanawiyah, wah ini kelas yang lebih besar, itu dianggap kakaknya adik kelas yang lebih kecil. Ustadz, ustazahnya itu dianggap orang tuanya. Seperti kalau di rumah. Itu family atmosphere. Sehingga situasinya itu situasi kekeluargaan. Oke, saya percepat.
Nah, contoh konkret. SD Muhammadiyah Sapen Jogja. Jabat tangan semua guru kepada semua siswa. Pak, di sana itu ada yang tidak didapati di sekolah lain. Pak, di SD Muhammadiyah Sapen itu kalau masuk kelas itu wajib kaki kanan dulu. Saya pernah membawa beberapa jenderal ke sana. Contoh saya sebut, Jenderal Awaludin Jamin, Jenderal Sayyidiman Suryo Hadiprojo, dan sebagainya. Salah satu jenderal itu sudah masuk kelas, ditarik-tarik oleh siswa kelas 5. Bingung jenderalnya, ada apa ini, ada apa ini. Ternyata disuruh mengulangi masuk kelas, tetapi pakai kaki kanan dulu. Saya tanya, Bapak Ibu ketika masuk masjid tadi kaki kanan apa kaki kiri? Alhamdulillah. Berarti pengajaran di sini sangat berhasil. Kalau kembali gimana caranya? Nah, berdoa bersama, oke. SMP Taman Siswa Mojokerto, masuk gerbang itu motor harus dituntun. Tidak boleh naik motor kok di dalam halaman meskipun halamannya luas. Enggak boleh. Dituntun. Jabat tangan, berdoa bersama dipimpin siswa. Yang menarik ini di sini, Jakarta Japanese School di Tangerang Selatan. Saya sehari dari pagi sampai sore sengaja saya enggak pulang-pulang. Guru itu harus datang lebih dulu daripada siswanya. Ya. Gurunya baris. Dia tidak jabat tangan kalau orang Jepang itu begini. Makin menghormati bukunya. Saya mau memberi contoh bungkuk yang terlalu bungkuk, takut terjatuh saya Pak. Jadi hebatnya lagi, siswanya itu 800-an, itu ada 60 mobil high-ace diberi nomor 1, 2, 3, sampai 60. Parkirnya harus urut, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nanti kalau menjemput siswa, keluarnya harus urut. Pertama harus nomor 1, nggak boleh nomor 5 dulu. Sebelum masuk mobil, gurunya baris dulu. Siswanya diberi hormat oleh guru, siswanya juga memberi hormat. Itu cara mendidik karakter orang Jepang. Ada yang tidak kita miliki daripada orang Jepang. Apa itu? Orang tua siswa itu sangat memberi hormat kepada guru anaknya. Di Indonesia tidak ada kecuali di Al Zaitun. Terkenal itu yang orang Jepang itu disiplin. Anda tahu sendiri kan, nonton sepak bola, itu penonton yang lain sudah pada keluar, orang Jepang itu nggak keluar kok. Sampahnya diambil dulu kok, dibersihkan kok. Itu orang Jepang. Meskipun sepak bolanya di Arab, bukan di Jepang. Itu untuk pembelajaran kita. Karakter 5, konsep Trihayu, memayu hayuning sarira, memayu hayuning bangsa, memayu hayuning bawana, itu persis yang di Al Zaitun.
Apa artinya? Memayuning sariro itu keluaran dari sekolah, dari madrasah, itu harus bisa menolong dirinya sendiri. Memayuning bangsa bermanfaat untuk bangsanya. Memayuning bawana bermanfaat untuk masyarakat dunia. Nah, di Al Zaitun diajari kemandirian. Jadi saya sangat bersyukur, saya Panji, terima kasih sekali lagi. Jadwal saya mestinya kemarin, tapi ditunda hari ini. Saya langsung alhamdulillah, karena saya bisa melihat apa yang terjadi perkembangan di Ma'had Al Zaitun. Jadi saya bisa cerita. Ini pun nanti saya kumpulkan guru, ustadz, ustazah, dan santri saya. Apa yang bisa kamu tiru dari Al Zaitun? Nah, kalau diizinkan bahkan suatu saat nanti ustadz, ustazah saya, kalau diizinkan oleh saya Panji ya, sama DSI, saya bawa ke sini. Supaya belajar langsung di sini. Pak, orang belajar itu kan nggak boleh malu kan Pak. Kalau kita lebih tidak bisa, lebih baik mengatakan kami lebih tidak bisa. Kami siap untuk belajar. Dengan konsep seperti ini, maka tidak ada sekolah menengah kejuruan kok nganggur. Yang bikin merinding itu justru pengangguran itu banyak dari lulusan sekolah kejuruan. Padahal SMK itu disiapkan untuk mengisi tenaga kerja tingkat menengah. Di Belanda namanya Middelbaar Technische School. Saya membantu Pak Wardiman mengembangkan. Dulu namanya PSG, Pendidikan Sistem Ganda. Ternyata kami keliru juga. Mengapa di Belanda berhasil, di Jerman berhasil? Karena di sana itu tenaga menengah itu kurang. Sehingga banyak anak-anak SMK yang belum lulus sudah, nanti kalau kamu lulus langsung kerja di sini. Dikasih gaji yang tinggi. Di sana tidak ada pengangguran. Di tempat kita masih ada, itu tugas kita supaya tidak terjadi lagi. Bapak Ibu yang terhormat, bagaimana pendidikan implikasinya? Saya maraton. Saya serius ini. Moderator masih kurang berapa menit ya? Supaya saya nggak terlalu dandang. Oh 10 menit. Oke. Oh 10 menit plus 30 menit bro. Oke gitu ya. Satu trikon. Penting ini kontinuitas, konvergensitas, dan konsentrisitas. Kita harus melanjutkan budaya nenek moyang yang positif. Wajib. Jarang di masjid kok di setel keyon-uyon seperti di Al Zaitun tadi loh. Enggak ada Pak. Di masjid itu biasanya ya tetek burung gitu Pak. Yang uyon-uyon itu jarang. Karena apa? Karena sudah terjadi konvergensi. Konvergensi itu apa? Perpaduan. Boleh. Budaya timur, budaya barat boleh. Konsentri asal menghasilkan budaya baru yang lebih positif. Di Jogja itu dulu kalau resepsi perkawinan itu satu tempat bisa 4 jam. Cara menyajikan konsumsi masih dengan tempur, masih urut. Tapi banyak lulusan-lulusan kita yang dari negara barat.
Di barat nggak ada kayak gitu. Yang ada standing partai. Lalu dikombinasikan. Boleh enggak? Boleh. Orang lebih senang itu tergantung dari selera. Terima kasih. Trino, niteni, niroake, nambahi. Saya maraton ya, nanti boleh ditanyakan. Trilogi kepemimpinan, ing Arsa Sung Tulodo, ing Madya Mangun Karso, Tutpuri Andayani. Ketika saya di depan, saya harus bisa menjadi tauladan. Pak, Bapak boleh percaya, boleh tidak. 5 menit lagi. Duh, sampai mana tadi? Nah, saya tuh kalau memberi kuliah jam 8, saya sebelum jam 8 sudah standby di kelas. Nah, hari pertama masih banyak mahasiswa yang telat. Tapi mulai minggu kedua dan seterusnya enggak ada satupun mahasiswa yang telat dan seterusnya. Nanti bisa ditanyakan. Trisentra pendidikan yang berhasil itu harus melibatkan 3 tempat, 3 sentra, 3 pusat. Sekolah, madrasah, lalu keluarga, dan masyarakat. Lanjut, terakhir, konsep tripantangan. Bapak Ibu yang terhormat, ada 3 pantangan kita. 1, harta. Jangan bermain harta. Kalau minum boleh. Tidak ada korupsi Pak, kalau kita taat pada ajaran tripantangan. Yang kedua, tahta. Jabatan itu enggak usah dibeli Pak. Coba Pak, coba logikanya Pak. Rektor itu tunjangannya piro toh Pak? Menteri aja piro toh Pak? Kok dadak membeli itu kan enggak boleh. Terakhir wanita, jangan selingkuh. Nanti kalau selingkuh nama Anda terkenal. Tapi terkenalnya bukan baik, tapi terkenalnya tidak baik. Pas 5 menit, Ibu moderator, saya di sini atau turun di sana? Saya tidak. Monggo, silakan. Silakan, Prof. Kembali ke tempat duduk. Kalau yang bertanya yang mudah-mudah saja. Untuk pertanyaan nanti akan dicatat dan disampaikan kepada panitia. Selanjutnya nanti disampaikan kepada Prof. Jadi saya turun? Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.